Kenapa dia ingin masuk surga tanpa hisab tanpa ajab? Dia berbakti sama orang tua. Itulah kata Rasulullah. Rawat kaki ibumu, rawat kaki orang tuamu, baik ayah dan ibumu, maka surga akan kamu dapatkan. Dari pahala apa? Pahala fisabilillah, seperti mati syahid. Jadi salah satu kisahnya Abdullah bin Amr. Ya, dia ingin masuk surga. Dia nggak mau capek-capek lah, nggak mau seperti orang mungkin ikut-ikut perang. Banyak beramal yang Ya, lain ya. udahlah, kau gak usah ikut perang. Kau masih ada orang tua, kau rawat orang tuamu, nanti akan kau dapatkan surga tanpa hisab. Nah, pergi ya. Cuma kan nih, padahal dia jauh dari agama. Akhirnya apa? Allah kasih rezeki yang banyak. Sedangkan yang miskin ini apa? Kenapa dia sudah sholat tapi susah? Kami teliti, dia rupanya pernah durhaka sama orang tua. Jadi apapun ceritanya ya, walaupun memang capek, lelah, bagaimana kondisi orang tua pun tetap lah ya kita Sabar memang. sabar ya. Tetap sabar memang. Baik. Silakan Ceko, itu pertanyaannya mewakili kali kayaknya. Yang mana itu? Khusus poin D kayaknya. Silakan. Contoh perilaku lansia, emosi tidak stabil, tuntutan tinggi. Yang orang tua mau minggat dari rumah dalam kondisi yang nggak sehat. Tapi itu kan memang udah processing, kan saya lagi ngalamin soalnya. Jadi maksudnya nggak, saya pikir kalau misalnya tadi jawabannya saja seperti yang Ustaz sampaikan, saya pikir udah jalani aja sebenarnya, nggak lagi sesuatu yang saya pikir jadi ya sudah mengerti aja. Cuma memang tinggal diberitahukan ke semua penonton studio podcast Naira, bahwasanya memang ya apa ya, memang orang tua ya, mau apapun ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan emosinya, kita dimaki ya, kita capek lelah 24 jam, siang jadi malam, malam jadi siang. Masya Allah. Ya sudah jalannya aja ya. Gelap kali hidup itu ya. Enggak sempat dibilang gelap juga, malah memang di-start untuk memang berhenti kerja juga sih. Jadi memang supaya All out ya. full, kalau misalnya dibilang alasan nggak bisa bekerja itu ternyata bisa bekerja dari rumah juga gitu kan. Sama pengawasan orang tua itu jadi tanggung jawab kita juga sih. Oke, kita lanjut berarti. Kalau begitu saya pengen langsung tanya ke Ustadz nih, kira-kira ada nggak berbagi kisah cerita sahabat Nabi yang menjadi tauladan bagi kita bagaimana mengabdikan dirinya untuk merawat orang tuanya? Itulah tadi salah satunya saya ingat seperti Abdullah bin Amr itu. Dia pengen kali masuk surga. Dia pengen kali agar nggak dihisap, karena kita ini kan kalau dari dari kuburan, hari kiamat nanti itu panjang perjalanannya. Belum lagi lewat sirat ya kan. Alam ini alam itu. Maka disinilah ada syarat namanya Abdullah bin Amr yang saya sampaikan tadi. Kenapa dia ingin masuk surga tanpa hisab tanpa ajab? Dia berbakti sama orang tua. Itulah kata Rasulullah. Rawat kaki ibumu, rawat kaki orang tuamu, baik ayah dan ibumu, maka surga akan kamu dapatkan. Dari pahala apa? Pahala fisabilillah, seperti mati syahid. Jadi salah satu kisahnya Abdullah bin Amr. Ya, dia ingin masuk surga. Dia nggak mau capek-capek lah, nggak mau seperti orang mungkin ikut-ikut perang. Banyak beramal yang lain ya. Udahlah, kau gak usah ikut perang. Kau masih ada orang tua, kau rawat orang tuamu, nanti akan kau dapatkan surga tanpa hisab. Tapi ada juga tuh kisah yang membawa orang tua ibunya. Iya, itu saya sampaikan tadi kan. Itu juga ya, sampai ke Mekah tadi itu. Apa digendongnya? Digendongnya. Dari Mesir nggak salah itu ya. Dari Yaman Ustaz. Yaman ya, Yaman ya. Sampai nggak akan pernah terbalaskan. Itu yang tadi cerita yang Iya, Ustaz termasuk. sampaikan. Oh iya. Wais Al-Qarni itu. Gimana tuh ya? Kalau sekarang mungkin kan nggak sampai seperti itu kan. Nah, bisa jadikan contoh lah itu ya. Sanggup nggak manggul sampai dari sini, dari Medan ke Maka dari ya, belum Sebulan tentu lebih. ya, belum tentu. Karena dia latihan itu ya, latihan dulu, dia angkat dulu. Kita lupa saya nama sahabatnya itu. Siapa nama tadi? Angkat kambing dia. Wais. Dia latihan-latihan ya kan. Untuk apa? Dia ingin membalas jasa. Dia kan tak ada duit. Jadi pada suatu hari si Uwais Al-Qarni ini dia tak ada uang. Kan jauh itu kan jaraknya. Karena ibunya pengen ibunya pengen kali. Tapi itulah dia, karena dia banyak peliharaannya kan, pengembala juga, dia latihan. Maka pada suatu hari ketika dia sampai di sana, dia bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sudah pernah menggendong emakku sampai ke kota Mekah. Apakah sudah bisa aku balas?" Apakah Rasul? Belum tentu bisa kamu balas. Jadi menggendong saja sampai ke Mekah saja belum tentu dibalaskan, apalagi tak mau balas budi orang tua.
Berarti nggak akan pernah terbalas. Berarti Dato yang Juna sekarang ini nge-gym itu dalam rangka untuk persiapan atau gimana? Iya. Enggak, Untuk sering nge-gym. untuk kesehatan aja. Tapi yang luar biasa tentang orang tua ini keluar ayat-ayat, kisah, terus surat-surat. Padahal kalau dipikir-pikir Rasulullah nggak punya pengalaman personal sama orang tuanya Ustaz Iya, ya. betul. Dan dia sudah meninggal dunia kan? Maka dari Dari itu kecil. luar biasa juga ya. Ya, itulah ya. Oke, Ustaz, kira-kira bagi orang-orang yang menjalani posisi sebagai caregiver ini pada saat ini, apalah kira-kira motivasi yang mungkin simple, ya kan, mudah diingat, kemudian bisa kemudian Ustaz sampaikan ke sahabat podcaster agar kemudian tetap istiqomah lah dengan aktivitasnya saat ini. Baik kepada sahabat podcaster yang sedang Di sini, menjalani kameranya, ya Iya, sini kameranya ya. iya. Kepada sahabat podcaster yang sedang menjalani mungkin orang tuanya hari ini sudah lansia, sudah sakit-sakitan, mungkin agak mengganggu kegiatan kita, mengganggu ekonomi kita. Ingat kata ulama, jadikanlah orang tuamu seperti raja dan ratu, insya Allah rezekimu akan seperti raja dan ratu. Karena apa? Kalau kita ini sudah baik sama orang tua, semua nanti akan Allah berikan. Maka yang masih ada orang tua, bersyukurlah. Kata guru saya juga, bagi seorang anak yang masih ada orang tuanya, maka doanya nggak transit. Tapi bagi seorang anak taklah ada lagi orang tua, maka doanya transit. Maka selama orang tua kita masih ada, banyak-banyak berbuat baik. Baik saja sudah jadi doa untuk kita. Apalagi dia langsung berkata, baiknya sekali kau nak mau merawat mama, ku doakan kau nanti masuk surga, bahagia dunia akhirat. Maka disitulah berkertas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Pahalanya pasti dia, tapi harus dilekatkan kepada perkara keimanan juga nih Ustaz ya. Kalau lain keimanannya nggak nyampe lah nih ya. Kok bisa memang dalami juga ilmu agama. Iya. Baik. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Dato yang Juna silakan. Udah selesai ya? Iya, langsung ke Ini pertanyaan. khususnya untuk ini ya, untuk yang tadi caregiver tadi Iya, itu sebenarnya lebih kepada ini ya, Nanti kepada bisa Perawat dia, perawat. kepada perawat yang memang bukan orang tuanya bahkan gitu ya. Ya kalau misalnya orang tua sendiri ya udah wajib lah ya. Pasti. Tapi kalau yang kita bilang saat ini profesi itu saat ini ada dan itu mereka merawat orang tua yang bukan orang tua mereka dengan pengalaman tadi itu yang buang kotoran sembarangan, dimaki-maki, dicaci juga seperti itu. Semoga kalian hebat, luar biasa lah pokoknya ya, sabarnya ya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan ya terkaitan dengan apa yang memang kita sampaikan di awal. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, ya saya V ya dari V ya, itu apa inisial. sih maksudnya? Ya? VP mungkin. Saya V dari Tanjung Balai, ya, Kota Kerang ini ya. Saya adalah anak tunggal yang sedang merawat ibu saya yang lansia dan menderita Alzheimer. Sejak ayah meninggal, ya Alzheimer. Sejak ayah meninggal, saya tinggal bersama ibu dan kondisinya semakin sulit karena sering lupa, marah-marah tanpa sebab, dan beberapa kali mencoba kabur dari rumah. Saya telah mempertimbangkan untuk menyewa suster atau menitipkan ibu ke panti jompo agar beliau mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi masih ada keraguan dalam diri saya, takut dianggap durhaka. Saat itu saya baru saja mendapat tawaran pekerjaan di luar kota yang sesuai dengan cita-cita saya. Tawaran ini bisa membantu saya meningkatkan taraf hidup dan mendukung kebutuhan ibu. Tapi saya takut dianggap durhaka karena meninggalkan beliau. Ibu sendiri selalu bilang ingin tinggal dengan saya dan terlihat sangat sedih setiap kali saya membahas kemungkinan bantuan dari pihak lain. Saya bingung Ustaz. Satu sisi saya ingin menjalankan kewajiban saya sebagai anak, tapi di sisi lain saya juga punya tujuan hidup yang ingin saya capai. Bagaimana Isa memandang situasi seperti ini? Apakah saya salah jika memprioritaskan pekerjaan dengan tetap mencari cara untuk merawat ibu dari jauh, misalnya melalui bantuan profesional? Oke, ini bukan jangan bilang keluar kotanya ke Bali ya. Mungkin ya dia kerja di hotel kali ya. Kerja di hotel sudah bertawar kerja yang lebih baik karena di Medan kerja di hotel nggak menjanjikan apapun. Oke, silakan Ustaz. Baik, mungkin dia ini mungkin kerja tapi untuk bantu orang tuanya bisa jadi ya kan. Mungkin kalau dia nggak kerja orang tua pun tak makan ya kan. Tapi luar kota. Nah, jadi kalau pendapat saya kalau orang tua sudah sakit janganlah jauh-jauh. Itu pula masalahnya ya. Walaupun gaji di luar negeri sana, kalau sudah mati, Dubai gitu saja. macam kemarin Ustadz ada
takjiah malam ketiga, sampai malam ketiga pun nggak sampai anaknya, sampai lama dikuburkan ayahnya karena pekerjaan di Australia. Nah, jadi menurut saya kalau orang tua sudah tua, sakit-sakitan, gak usahlah jauh-jauh. Kalau saran dari Ustadz ya, kalaupun memang ekonomi lagi tidak, yakinlah kalau sudah orang tua Allah kasih. Maka saya sampaikan, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alal rizquha. Jangan takut nggak ada rezeki, nggak perlu jauh-jauh. Yakinlah kalau kita sudah baik sama orang tua datang rezeki. Saya Bang dulu pernah juga waktu mau lahir istri tak ada uang. Dengar kabar kan mau operasi, berapa juta bisa operasi itu? Mahal ya? Iya, lumayan. Jutaan puluhan. Saya tak ada uang, tak sampai 10 juta uang saya. Saya bingung. Tapi pada suatu hari orang tua saya nelpon saya, Pin, tolonglah datang ke rumah bawakan ayam penyet. Ayam penyet berapa mak? Udah yang 10.000 pun jadi. Yang 10.000 minta suruh antarkan. Mak tak sempat saya ngantar, udah gojek kan. Saya gojekkan lah ayam penyet itu sekitar 3 bungkus lah. Karena kan di rumah Kelambir sana ada abang, ayah dan mama ya kan. Singkat cerita, ketika itu saya dan istri saya kami main-mainlah ke Masjid Al-Jihad. Tahu Masjid Al-Jihad Bang? Yang dia Abdullah Lubis. Ngadulah kami sama Allah sama istri, gimana nih ya, kata dokter Melvin besok kau harus operasi katanya. Uang kita belum cukup, operasi ini udah jelas pasti puluhan juta ya kan. Singkat cerita ngadu kami sama Allah, mungkin efeknya dari baik sama mama itu. Singkat cerita dia telepon saya sama guru saya Bang. Guru saya ini guru waktu saya MTS dulu, 15 tahun yang lalu lah. Lama kali. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ya Bu? Murid durhaka kok katanya. Ini siapa Bu? Iya. Ini saya Ibu Mas Nidar, guru SMP-mu katanya. Oh yang di Al-Wasliyah, iya. Di mana kau sekarang? Ini kebetulan lagi di Masjid Al-Jihad. Dekat lah katanya. Singkat cerita, ada apa ya Bu? Dengar kabar Alvin ada travel umroh ya katanya. Ada badal haji badal umroh ya katanya. Alhamdulillah ada. Dah nanti kita jumpa di sana, Ibu mau daftar. Wah, saya terkejut saya Bang. Di mana cari uang untuk besok operasi? Singkat cerita datang, saya kira cuma nanya-nanya, langsung dibayarnya. Langsung deal, badal haji, badal umroh. Mungkin dari ayam penyet yang 3 bungkus tadi ya. Aduh, mungkin pada satu hari kalau saya tolak kemarin, Pin antarkan ayam penyet, mak nggak sempat. Kami aja susah. Besok mau melahirkan tak ada duit, mama pula minta ayam penyet. Mungkin tak datang lah ibu tadi itu. Jadi semuanya dari orang tua. Maka bagi siapa nih? CV ini saran dari Ustadz. Kalau bisa, kalau orang tua sudah sakit-sakitan, jauh-jauh lah ya. Carilah kerja yang dekat-dekat saja. Rezeki sudah Allah atur, jangan takut miskin. Ingat, orang tua pun kalau diurus sama babysitter, memang kita bayar profesional. Kenapa dia mau bantu orang tua kita? Karena dibayar, tapi setidaknya orang tua butuh kasih sayang kita. Kalau orang lain itu pasti beda. Orang tua pasti hambar itu, biasa aja. Tapi kalau anaknya langsung, wah meneteskan air mata. Dia bisa merepet juga ya? Iya pokoknya kalau bisa, kalaupun banyak duit janganlah sombong. Kalaupun memang mau babysitter, ya setidaknya jangan jauh-jauh lah dari orang tua. Tetap di dalam kawasan sama. Jangan ya? jauh-jauh. Tetap ya? Jangan takut miskin, jangan takut tak makan. Ini kan ceritanya takut ini. Dia ingin sesuatu yang dia dapatkan, tapi dia takut juga durhaka. Tapi luar biasa juga, berarti ini ada seperti iman juga dalam hati. Masih bertanya-tanya CV ini tadi ya. Maka saran Ustaz tadi cari tempat kerja dekat. Atau suruh istiqaroh aja. Nggak bisa jadi dia keluar kota itu maksudnya ke Medan jual kerang mungkin dia. Allah. Ya 3 jam juga ya. Pulang balik enggak nih? Nginap di sana. Istiqaroh aja suruh dia ya kan. Antara tadi itu ya dapat pekerjaan. Tapi ya, ke jelas Medan. jawaban Ustaz tadi nggak perlu istiqaroh lagi, tetap orang jadi terdekat-terdekat. Kalau bisa nggak perlu ke Bali lah berarti ya, Ustaz ya. Nah, kalau mengatasi saudara yang memang nggak peduli gitu gimana Ustaz? Inilah kadang kan tadi itu ya kita. Ada anggaplah 10 banyak kali ya. Anggaplah 5 aja lah, 5 tapi pada nggak peduli gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman bagaimana supaya mereka ada sedikit atensi ya, karena kan kadang orang tua ini kan dia mikirnya adalah anak-anak gitu loh ya. Kalau anaknya juga bukan satu gitu kan. Seperti dan hal kecil seperti itu juga dia pikirkan gitu loh. Walaupun kita udah tenang-tenangkan dia nih, udah mah kan ada saya gak gitu. peduli, gak usah ya. Udah. Nah, orang tuanya agak beda nih Ustaz. Kita yang betul-betul harus memahami. Terakhir, kita yang berusaha keras memahami mereka.
walaupun kita belum jadi orang tua yang di posisinya dia lagi gitu loh. Walaupun secara pengalaman juga belum pernah juga jadi orang tua, tapi memang harus benar-benar detail Ustaz. Itu gimana Ustaz? Maksudnya orang tuanya ini Tetap pengen anaknya tuh yang ini aja. Enggak, justru bergantian mungkin. Misalnya Jen nih kan, Jen udah urus orang tuanya gitu kan. Tapi kan Jen nggak sendiri, ada yang lain-lain. Nah, saya sebagai orang tua itu tetap juga mikirin saudara-saudara. Misal satu pertanyaan gini, Jen, mana abangmu? Kakakmu kok nggak kemari-kemari? Nah, seperti itu. Gimana sih cara langsung ahoy. Nah, seperti itu Ustaz. Ini orang tua loh Ustaz. Walaupun Jen udah ngasih ABC, udah nggak ada kekurangan apapun gitu kan. Tapi tetap mikir. Ini kayaknya pertanyaannya natural kali saja, langsung dari narasumber dari orang yang makanya macam kisah enggak benar. Enggak datang gitu loh. Orang tua banyak gitu Ustaz. Pengen mengkondisikan suasana waktu dia masih kecil-kecil. Jadi bohong lagi kan. Macam kisah mama saya kemarin. Ya kalau memang orang tua kita ini rindu yang lain, ini ganti-gantian ngurus. Contohnya seminggu di rumah abang ini, anak yang pertama seminggu di rumah ini. Macam orang tua kami gitu, Bang. Nenek kami dulu itu kadang mereka itu karena nggak sampai 10 hari, janji 10 hari udah diculik. Diculik kapan? Pas mama lagi belanja. Ditanya sama Alpin, mana nenek? Tadi diambil ini saya bilang. Oh ya udahlah katanya. Karena apa? Orang tua itu pasti dia ingat sama anak-anaknya. Maka bagi kita kalau bisa ya kita ambil alih, jangan sampai orang tua nyariin kita nyari orang tua. Nah itu kan case-nya seperti itu, indah ya. Indah. Kalau ini kan case-nya kita yang agak suram ya. Enggak, case-nya adalah ya tadi sebenarnya kita tuh nggak ada masalah ya, cuman ya tadi tuh abangmu nggak ada kemari gitu lah. Itu sementara ya mereka itu kurang ada pedulinya gitu. Itu gimana upaya kita gimana meyakinkan, apa kita bilang kali ini durhaka ya? Iya, termasuk durhaka itu. Nanti waktu warisan bagi-bagi baru datang. Jadi tak baik seperti itu ya Bang. Jadi menurut saya kalau bisa kita ini jangan sampai orang tua nyariin kita nyari orang tua. Jadi upayakan gimana ya? Sadarkan mereka ini orang tua kita. Memang banyak kejadian di antara semua anak itu belum tentu ada anak itu yang mau bantu tulus om. Satu-satu itu jarang. Pasti semua sibuk kerja, sibuk urusannya keluarganya masing-masing. Bagaimana upayanya? Upayanya ya ajak kumpul. Contohnya kumpul itu silaturahmi, musyawarah. Maka harus ada salah satu anak yang gerakkan. Contohnya ada 5. Salah satu nih harus ada yang jadi orator. Sini kita ngumpul, mama ada sakit, sini. Kau di mana? Luar kota Pekanbaru, datang ke sini. Jangan nanti udah warisan, udah mati mama, bagi warisan baru kau datang. Makanya perlu namanya ada yang peduli. Jangan sampai nanti udah mati orang tua baru nanti kalau dibilang nyesal. Kayak lagu Roma Irama ya Ustaz ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Maka jangan sampai lah. Sampai. Apalagi udah meninggal nanti bukan nanya meninggal, nanya warisannya kayak mana. Ya itu memang anak durhaka kali itu. Iya, baik. Tapi bisa kita simpulkan Ustaz bahwa sebenarnya kondisi di mana kalaupun seandainya di bawah naungan perawatan kita tetap menggunakan baby sister atau sejenisnya, perawat panti katakan nggak ada masalah ya, selama dalam lingkup rumah kita ya. Betul. Baik. Memang lebih baik langsung kita yang ngurus, tapi mungkin karena kondisi juga ekonomi kita. Tapi kalau bisa janganlah kita semua serahkan sama baby sister. Contohnya gini lah. Mungkin kita pagi nggak bisa ngerawat orang tua, kita pulangnya sore. Kalau bisa malam kita rawat. Ini enggak, kadang ada orang kaya ini Bang, pagi siang malam sampai babysitter nginep di situ. Itu anak durhaka bagi saya. Dia sibuk kerja, sibuk sama anak istri jalan-jalan, maknya ditinggal. Saya sudah sering itu jumpa. Kalau bisa boleh pakai babysitter, mungkin kita pagi kerja pulang sore. Babysitternya sore udah pulang. Tapi orang-orang di luar Islam saya lihat justru di mall-mall tuh dibawa juga sama dia. Itulah. Kita agak beda ya. Agak lain memang kayaknya. Saya jujur ya Bang, saya salut kali sama orang cipit-cipit. Sama orang cipit. Orang Cina itu. Saya enggak sama orang tuanya. Saya salut. Di mall-mall ini tahu deh. Udah tua kali saya tanya. Cici berapa? Hampir 100 umurnya. Dibawa ke mall, makan nelayan. Bersama. Luar biasa. Udah tua gitu. Pakai orang Cina ini baik kaya-kaya. Saya baru teringat.
Boleh saya cerita sedikit ya Bang ya? Silakan. Saya waktu kuliah di UIN, kami ada penelitian tentang orang kaya dan orang miskin. Jadi kami meneliti yang orang kaya ini. Orang kaya ini tak sholat, tak puasa, tak baca Quran, pakainya seksi, tak pakai jilbab, tapi apa, hidupnya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, hartanya berlimpah, kaya betul. Sedangkan si orang miskin ini soleh, sholat dia, pakai jilbab yang baik, orangnya kalau dikatakan alim lah, suci lah orang, tapi hidupnya susah. Singkat cerita waktu kami teliti, kenapa sih orang yang tak sholat ini bisa kaya? Ternyata dia selalu memandikan orang tuanya. Kami teliti. Setiap pergi cium kening. Mungkin kalau kita jarang ya Bang. Saya akuin, saya pun mungkin hanya cium tangan aja. Si kakak ini dia setiap pergi kerja cium kening. Pergi ya, cium kening, padahal dia jauh dari agama. Akhirnya apa? Allah kasih rezeki yang banyak. Sedangkan yang miskin ini apa? Kenapa dia sudah sholat tapi susah? Kami teliti, dia rupanya pernah durhaka sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Tapi bisa sama-samakan hal seperti itu. Bukannya itu ada istilah kayak istighraj gitu ya? Tidak, istidroj itu dia Ada pula komentator terlalu luar. Apa katanya? memang dia istidroj memang. Tapi disitulah adilnya Allah. Karena apa? Orang tua itu memang harus kita hargain. Disitulah Allah nih semua dikasih rezeki, mau orang Islam, orang tak Islam, orang kafir, orang Muslim, Allah kasih rezeki selama dia buat baik sama orang tua. Apalagi dia sudah soleh, baik lagi orang tua lebih banyak lagi dia berikan. Tapi Datuk yang Juna ini memang luar biasa kebaikannya sama orang tuanya. Senang pasti Datuk kan? Belum senang? belum nikah. Belum nikah, bukan belum senang. Datuk belum nikah? Belum. Nanti Boleh dijadikan. Ada ini. Baru lulus PPG dia. Iya. Umurnya berapa umur Datuk? Ayo, siapa bisa nebak umur saya ya? Ya. Dapat merchandise. Dapat merchandise. Mana merchandise itu? Tapi. Mana merchandise yang ada? Mana merchandise dari sini kok ini? Ya ada. Merchandise udah ganti jadi topi sekarang udah. Mana topinya? Letak di sini lah. Ya, siapa masih menebak usia saya ya? Ini main ini ya kan nanti. Kalau saya lihat sekitar 65 lah. Enggak lah. Sekitar berapa? 45. 65 ya. Kita maafkan aja saya. Benar kan? Enggak, saya udah 48 tahun. Kurang 3. Kurang 3 aja ya. Ya 48. Tapi memang kembali lagi I'm so single and I'm happy. Dalam perkara-perkara masalah rezeki tadi juga ada hal-hal yang harus menetapkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Macam beliau ini kan udah cukup baktinya sama orang tua cukup banyak lah bisa dibilang. Enggak, karena faktor usia juga sih. Atau masa lalunya di Bali kita nggak tahu ya. Enggak, jadi lebih paham aja gitu kan. Jadi kewajiban pada orang tua. Apalagi orang tuanya bukan lagi sekarang yang ya itulah belum lagi yang bukan merawat tadi itu ceritanya. Pokoknya nanti bagi kita kalau ada orang tua kita rawat. Ayo belajar sama Yan Juna ya kalau kayak gitu ya gimana caranya harusnya ya. Iya. Pahalanya nanti itu. Pahalanya nanti ketika sudah mati nanti. Iyalah, enggak mesti harus dalam bentuk materi Ustaz ya. Iya, nanti pahala kebaikan sudah selesai kita merawat dia, sudah puas, sudah meninggal dia, itu nanti turun rahmat Allah. Masyaallah. Masih belum meninggal kan? Belum. Meninggalnya malah pengen diimamin sama anaknya. Bagus. Kan jadinya nggak jadi kemana-mana. Ini Peter ini bukan ya sebenarnya. Ada maksud nampaknya. bukan ya, bukan Ian ya, tapi B ya. Kurang tarik ke bawah aja tuh. Iya, jangan bilang Tanjung Balai kenapa? Tanjung Tunggal. Baik. Saya tidak dapat dia juga Ustaz. Alpetnya saya, Ustaz. Ya pokoknya itu ya butuh keimanan yang kuat ini. Iya, karena baik lagi ya orang tua ya gitu loh. Saya ngalamin itu siang jadi malam jadi siang gitu kan. Apalagi kalau bicaranya ini orang tuanya nggak jelasin ya, orang tuanya stroke atau enggak. Ayah saya tuh stroke. Badannya besar, kebayangin angkatnya itu seperti apa. Saya baru sadar ya ternyata dalam kondisi orang kita yang normal, yang ternyata nggak bisa aktivitas tidurnya itu ternyata berat sekali, berat
Nah, jadi alhamdulillah pada saat beliau meninggal malah kenapa ringan ya? Saya bisa angkat sendirian gitu loh. Jadi sesuatu yang memang akhirnya banyak hal buat saya dulu yang Allah kasih pengalaman itu tadi, yang mana di awal memang berat ya. Ini juga buat yang lain-lainnya juga nih ya, ketika mengurus orang tua. Memang kembali ke anak-anak gitu loh. Iya. Bahkan bener tuh buang kotoran sembarangan. Gak mau, nah ini juga pelajaran berharga nih. Ya, boleh coba ya. Dalam kondisi normal, boleh coba gini dalam kondisi normal. Pakai itu nyebut merek ya, Pampers ya. Ya itu ternyata orang tua tuh nggak mau dan nggak bisa memang pipis di situ nggak bisa. Kalau nggak percaya buktikan ya dalam kondisi sekarang ya. Lu beli itu Pampers, lu pakai, nah udah buang di situ hajat, bisa nggak gitu loh. Nah seperti itu, apalagi kita tahu orang tua kita itu pembersih. Aduh itu yang udah luar biasa loh. Pokoknya dikuat-kuatkan aja lah. Itu orang tua dulu pernah merawat kita, ya sudah. Cuman hanya mikirnya waktu itu waktunya nggak banyak sih gitu loh. Sementara kita kan dari bayi ya, dari sejak lahir sampai bahkan sampai udah tua bangka pun masih juga ngerepotin orang tua kan. Sementara di mereka itu cuma hanya mungkin ya 10 tahun itu udah paling maksimal, tapi mungkin 5 tahun segala macam sih. Makanya nggak ada alasan untuk tidak tadi itu peduli atau care sih sebenarnya. Walaupun nggak dibayar loh. Siap. Oke. Sesi curhat. Tapi kalau misalnya dapat warisan, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah menjawab seluruh pertanyaan kita dari A to Z ya, sampai kemudian tadi V sudah bertanya cuma kurang tarik garis Y jadi Y. Mudah-mudahan ke depan bagi teman-teman yang merawat orang tuanya, kita berharap bisa istiqomah ya, dan ini perkara masalah keimanan juga. Dan yang jelas kalau menurut pakar karma kita di sini bahwa perkara tabur tua itu pasti ada ya. Iya, apa yang ditabur itu yang akan dituai nanti di kemudian. Ada juga tuh amal-amal orang tua itu ternyata memang dapat anak yang memang mau peduli ketika dia tua, seperti itu. Kalau sekarang malah mikir mindsetnya adalah banyakin uang ketika tua, ya biar aja orang lain yang ngurus, tapi di tempat yang bagus yang kita bayar gitu loh. Kayak sekarang di Bali ada tuh panti asuhan yang khusus untuk merawat, tapi ya kayak di resort memang kita dapat eksklusif seperti itu sih. Gak ada masalah sih sama itu, yang penting masih bisa ibadah dengan baik dan benar. Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting Ustaz dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Sekali lagi kita berharap bagi V tadi yang bertanya terjawab ya, nanti tayangannya bisa dilihat mungkin. Ya kamu datang kembali aja jual kerang atau hubungi kita dua, lalu kita jadi agen penyalur kerang kamu kan, kamu bisa terima duitnya ya kan. Baik, oke Ustaz. Atau berjodoh sama saya. Ustaz, ditunggu ya. Bagi Anda yang ingin bertanya terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin agak pribadi, yang agak tabu untuk dipertanyakan, bisa saja sekali lagi DM ke media sosial kita, atau kemudian bisa kirim email ke naira.studiopodcasting@gmail.com untuk langsung bisa sharing tentang problem kamu dan permasalahan kamu, dan nanti akan kita temukan narasumber yang tepat untuk menjawabnya. Betul. Oke, jangan lupa tetap pantau terus channel kami di Naira Studio Podcasting. Ya, kita ada di YouTube, kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, dan juga di Spotify. Jangan lupa di follow dan di subscribe kalau kita punya YouTube channel. Iya, karena kita ada rencana mau kemana nih? Kita mau ke Dubai. Ke Dubai ya, liputan ke Dubai. Baik. Bagi Anda juga yang ingin hadir di meja podcast ini, jangan lupa mendaftarkan diri, meregistrasi ke nomor telepon admin kita di 081161985050. Mudah-mudahan nanti bisa kita sesuaikan jadwalnya untuk tampil, bisa streaming maupun live streaming di channel Naira Studio Podcasting ya. Ustaz sekali lagi terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan, kita mungkin ada ketemu lagi di luar ya. Ngopi nanti insyaallah ketemu lagi, bisa ngobrol membahas tema-tema yang unik ya, yang membutuhkan jawaban. Apalagi nih di bulan puasa sudah dekat ya Ustaz ya. Berapa bulan lagi Ustaz? Ya sekitar tanggal 1 Maret. Maret ya, ini Januari, sebulan lagi ya. Sebulan lagi? Puasa ya. Sahur ya. Sahur. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjawab kegelisahan dan pertanyaan dari teman-teman.
Ustadz, terima kasih ya. Iya. Terima kasih juga sahabat podcaster. Kami undur diri. Tanya-tanya dong. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.